Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niko Diarta Wijaya, NIM D400 190-123, Praktikum Sistem Pembangkit Energi Terbarukan kelas E. Oke, mohon izin di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar saya yang saya kerjakan melalui aplikasi Homer. Oke, yang pertama akan membahas total konsumsi beban, yang mana harian, bulanan, dan juga tahunan. Nah, di sini total beban input yaitu 170 kVA, yang mana nanti akan disuplai di microgrid pada dua bagian. Yang pertama yaitu infrastruktur desa sebesar 10 kVA dan juga listrik rumahan sebesar 160 kVA. Nah, di sini ada rumusnya juga. Infrastruktur 10 kVA dikali 0,8 yang hasilnya 8 kWh, dan 0,8 ini adalah faktor daya. Nah, kemudian listrik rumahan 160 kVA dikali faktor dayanya 0,8 hasilnya 128 kWh. Nah, kemudian total beban yang disuplai yang 170 kVA tadi itu menjadi total konsumsi per hari. Jadi itu total konsumsi per hari dijadikan satuannya kW, kilowatt, yang mana dikali 0,8 ini dikali 0,8 hasilnya 136 kW. Nah, kemudian total konsumsi per bulan, yang mana hasilnya ini dari total konsumsi per tahun. Konsumsi per bulan ini 49.776 kW dibagi 12 ini dalam satu tahun ya. Satu tahun ada 12 bulan. Maka hasilnya 4.148 kW per bulan. Total konsumsi listrik per tahun tadi yang 136 hasil dari konsumsi per hari dikali 336 hari. Nah, 336 hari ini dalam satu tahun hasilnya 49.776 kW per year atau per tahun. Kemudian keterangan sistem yang saya gunakan di sini, yang pertama tentunya menggunakan PV voltaic. Ini pembangkit listrik tenaga surya, yang mana saya menggunakan jenis Premier SG200M5 dengan rata-rata kapasitas maksimal 200 kW. Kemudian menggunakan wind turbine. Ini termasuk di pembangkit listrik tenaga bayu, yang mana jenis yang saya gunakan Novento Net 22 100 kW. Kemudian mikrohidro. Nah, mikrohidro di sini termasuk PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Yang saya gunakan jenisnya Generic Hydro 100 kW. Kemudian biobatch diesel generator. Nah, ini termasuk di pembangkit listrik tenaga generator. Kemudian jenis yang saya gunakan Camin 100 kW DSGAA. Kemudian baterai. Di sini saya menggunakan jenis Iron Edition Industrial Series dengan nominal kapasitas 100 Ah dengan besar volt 212 volt. Kemudian inverter, ini saya gunakan sistem konverter dan otomatis. Nah, ini beban electrical load dengan besar 136
kWh per detik. Oke, lanjut. Perhitungan pembangkit. Perhitungan pembangkit saya hitung dari tiap-tiap pembangkit. Jadi pembangkit dari PLTS, PLTB, PLTMH, dan juga PLTD itu. Nah, di PLTS majelis tenaga surya, saya menggunakan surya panel 50%, total konsumsi energi harian 136 kW per hari. Kemudian kita mencari total daya panel surya. Rumusnya total konsumsi energi per hari kali suplai panel surya. Kemudian 136.000 menjadikan kilo. 1000 kali 50% sama dengan 68 kW. Kebutuhan daya panel surya, rumusnya total daya panel surya bagi power generator faktor. 68 kW dibagi 3,4. Ini sudah rumus paten ya, 3,4 ini. Sama dengan 20.000 WP. Mencari daya produksi hasil panel surya juga. Rumusnya PSH kali kapasitas panel surya kali faktor losses 4 kali 68K, 68.000 kali 0,86 dengan 233,9 kW per day. Dan PLTB juga kita mencari output daya wind turbine, daya produksi wind turbine, dan juga daya produksi harian wind turbine. Hasilnya seperti ini. Kemudian PLTMH, kita ketahui bahwasanya kapasitas generatornya 49 kVA dan 39,2 kW. Juga kita ketahui efisiensi generator hidroturbin, kita ketahui supply generator, kemudian kita cari output daya generator turbinnya. Dan juga kita cari daya produksi generator hidroturbinnya. Kita cari juga daya produksi harian generator hidroturbin. Oke, kemudian lanjut ke PLTD, pembangkit tenaga diesel. Bahwasanya kita ketahui kapasitas diesel generator, efisiensi diesel generator. Ini sesuai tabel yang diberikan oleh ASLab ya. Kemudian kita ketahui supply diesel generator, kemudian kita cari outputnya, output daya diesel generator, kita cari daya produksi diesel generator, dan juga daya produksi harian diesel generator. Nah, kita cari sesuai rumus yang sudah diberikan oleh ASLab oleh praktikum sebelumnya. Oke, lanjut ke baterai. Nah, baterai kita ketahui nilai tegangan, nilai arus, kemudian tersusun serinya 4 seri ya. Kemudian kita mencari kapasitas dari baterai tersebut. Total kebutuhan energi baterai, kemudian jumlah baterai. Nah, ini kita bulatkan dari 14,9 kan lebih dari 5 ya. 14,9 itu. Akhirnya kita bulatkan menjadi 15. Kemudian kita kalikan 2, menjadi kebutuhan kita jumlah baterai aman 30 baterai. Kemudian inverter, mencari kapasitas inverter dengan rumus total daya panel surya kali stability faktor, ketemunya 74,8 kW. Kemudian inverter di pasaran itu 100 kW. Mungkin tidak melebihi rata-rata. Nah, kemudian tabel nilai sumber daya alam ini sesuai dengan apa yang diberikan ASLab, cuma kita mengganti beberapa dengan NIM dan juga kita konversikan. Nah, ini kecepatan angin dari Knot kita konversikan ke ms. 400 kita bagi 0,531 kalau nggak salah kemarin. Yaitu, nah kemudian semuanya juga, kalau enggak langsung konversi di Google aja ada. Kemarin kayaknya saya konversi Google. Ini dari Knot ke ms. Kemudian ini diketahui radiasi dalam kWh, stream flow dari meter kubik kita konversikan ke liter per second ya. Nah, ini kita kali 1000. Semua seperti itu hasilnya. Oke, kemudian ini adalah hasil dari electrical. Oke,
electrical budget di sini adalah hasil dari kalkulasi rangkaian Homer yang sudah saya buat. Nah, di sini menunjukkan beberapa hasil yang mana ada yang sempurna menggunakan semua peralatan, ada juga yang tidak. Nah, di sini menyesuaikan dengan kondisi yang berada di alam atau lingkungan sekitar kita. Nah, kemudian dari beberapa ini adalah cost yang paling rendah ke cost yang paling tinggi. Nah, paling tinggi ini adalah paling yang direkomendasikan oleh Homer. Oke, kemudian hasil kalkulasi Homer. Di sini adalah hasil kalkulasi yang saya keluarkan, yang saya pilih ya. Otomatis yang sudah direkomendasikan atau yang terbaik ini yang saya keluarkan di PPT. Di sini biodiesel atau biobatch diesel generatornya ini menggunakan generator yang paling digunakan, sehingga nanti bakal munculnya sebuah emission bakal keluar. Nah, di yang lainnya masih rendah. Otomatis pada rangkaian ini kebanyakan menggunakan generator pembangkit utamanya. Kemudian ini adalah hasil dari wind turbine. Total produksinya 4.189 kW per tahunnya. Kemudian maksimum outputnya, kalau minimumnya 0, maksimum outputnya 100 kW. Ini adalah wind turbine ya. Ini hasil outputnya. Kemudian ini adalah inverter yang mana kapasitas inverternya 30,4 dan juga lossesnya 12.346 itu dalam inverter dalam kilowatt per tahun. Nah, ini adalah gelombang yang dimunculkan inverter output dan juga receiver output. Total NPC-nya banyak banget ini. Kemudian mikrohidro PLTMH, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Nominal kapasitinya 6,51 kW. Kemudian elektrikal. Nah, ini SG 200 M5. Itu adalah PV-nya ya. PV-nya tertinggi di bulan Juni. Kemudian renewable penetration. Nah, ini baterainya. Oke. Terima kasih. Kemudian saya akan melihatkan simulasi Homer saya. Sudah saya buat. Nah, ini adalah yang direkomendasikan oleh Homer. Mungkin semua pembangkit terpakai. Nah, ini adalah generator yang pembangkit utama yang terpakai di rangkaian ini. Kemudian emisinya juga keluar karena jika pakai generator akan keluar sebuah karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur, nitrogen, dan lain-lain bakal keluar. Tapi kalau hanya menggunakan PV kayaknya enggak. Seperti ini. Oke. Nah, ini dari PV ya. Saya ulangin lagi menggunakan primer SG 200 M5 dengan rapat kapasitas 200, temperaturnya 0,4. Nah, ini kita setting sesuai dengan apa yang diberikan iSlab. Jadi di psikologi kita diberikan sebuah data, kemudian kita inputkan ke
peraturan pada pembangkit masing-masing. Baterai, konverter, load. Nah, ini. Oke, mungkin hanya itu. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada waktu penyampaian ataupun ketidakpasan. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.